daripada ibu-ibu. Menurut statistik usia perempuan itu lebih panjang daripada ibu-ibu. Kenapa? Saya dapat penjelasan lagi dari seorang dokter. Karena katanya perempuan itu punya hormon menahan derita, menahan sakit itu lebih banyak daripada lelaki. Kalau lelaki itu hormon kenikmatannya lebih banyak daripada hormon menahan rasa sakit. Sehingga lelaki-lelaki kan nggak merasakan sakitnya melahirkan. Katanya sakit ya Bu ya melahirkan itu. Lelaki-lelaki suami-suami Anda kan nggak tahu itu rasanya. Nah kalau istri ditinggal oleh suami, meninggal dunia oleh suami, itu biasanya cenderung panjang umur, ya, cenderung panjang umur. Kalau istri-istri ditinggal oleh suami, coba buktikan di panti Werda lebih banyak opa atau oma? Oma, coba cek begitu. Tapi kalau suami ditinggal mati istri, biasanya ada dua kemungkinan. Satu, akan muncul yang lebih muda, ya. Muncul si Lince, entah dari mana, minta maaf yang namanya Lince ya. Atau mungkin yang kedua, karena saking sayangnya, saking cintanya, maka lalu hidupnya itu nelongso menderita sedemikian rupa, sehingga lalu kayaknya nggak tahan kalau hidup sendiri tanpa istrinya itu. Tapi belum ada survei tentang Romo dan Suster. Karena kita memang sama-sama terlatih sejak muda dulu, makan sendiri, tidur sendiri. Jadi kayaknya imbang lah. Kalau Romo sama Suster matinya imbang ya. Tapi kalau suami sama istri itu disinyalir ya biasanya yang lebih panjang umur ibu-ibu. Maka kalau diajakin PA-PA seperti ini, yang banyak rajin kumpul ini adalah ibu-ibu. Satu, ibu-ibu cenderung lebih spiritual. Dua, Anda lebih awet tua daripada suami-suami Anda ya. Kalau awet muda kan udah nggak mungkin, karena kayaknya sih Anda udah nggak terlalu muda-muda amat lah ya. Nah, maka pasti dorongan, getaran untuk merasakan Tuhan memanggil ya. Tuhan memanggil Anda untuk pendalaman Alkitab, Tuhan memanggil Anda untuk praise and worship, nyanyi-nyanyi lagu pujian, doa bersama. Ini lebih gampang disentuh. Anda itu wanita lebih gampang disentuh. Banyak orang suka tanya sama saya, Romo, apa sih yang membuat Romo Yus mantep, merasa ini jalan panggilan saya ya. Orang itu suka mengharapkan jawaban-jawaban spektakuler seperti layaknya Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus itu mendapat panggilan Tuhan, Anda sudah tahu kisahnya ya. Lagi naik kuda, lagi berdosa, ngejar-ngejar pengikut Yesus, tiba-tiba dapat sinar, dubrak jatuh, matanya buta, disembuhkan oleh namanya Ananias. Nah, berarti lumayan pelajaran kitab suci Dei Verbumnya lumayan ya. Lalu karena matanya disembuhkan, dia lalu percaya pada Yesus, lalu dia menjadi murid Yesus, walaupun awalnya dicurigai oleh teman-temannya Petrus. Karena kan biasanya Paulus membunuhi pengikut Yesus. Saya nggak punya pengalaman seperti itu, dapat sinar. Atau seperti Nabi Samuel yang masih muda, lagi tidur, tiba-tiba ada suara, Samuel, Samuel. Saya nggak pernah lagi tidur itu dapat suara Justinus, nggak pernah. Yang ada mimpi makan bakmi ada, ya, mimpi ketemu artis ya ada, ya. Tetapi dapat suara Tuhan enggak. Aslinya saya itu sebetulnya dulu waktu masa SMA bingung sebetulnya aku itu antara dua cita-cita. Satu, memang ada kepengen mau jadi Romo. Tetapi yang kedua ada dorongan hati pengen jadi dosen matematika. Saya tuh SMP SMA saya matematika itu 10 terus. Salah satu aja saya sedihnya minta ampun. Kalau matematika itu nggak boleh salah buat saya. Jadi saya sangat suka dan memang pinter matematika. Nah kelas 12 aku bingung. Dosen matematika atau masuk jadi frater ya. Jadi calon Romo.
Nah, ada retret kelas 12 dipimpin oleh Romo yang sangat pintar sekali. Cuma sayang meninggal dunia kena serangan jantung, Romo OSC, Ordo Salib Suci, Romo Yan Sunyata dari Bandung. Kita retret, ada session mendengarkan suara Tuhan. Seminaris, anak-anak, sekarang saatnya kita mendengarkan suara Tuhan. Tuhan berkehendak apa untuk hidup kalian. Sekarang silahkan meditasi, cari tempat yang nyaman buat kalian. Saya pilih di bawah pohon, seperti membayangkan Siddhartha Gautama bersemedi, bermeditasi. Saya mencoba mencari suara Tuhan. Setengah jam saya duduk di situ, mana suara Tuhan kok tidak muncul gitu ya. Tuhan, bersabdalah, hambamu mendengarkan. Aku jadi apa Tuhan sebetulnya? Setengah jam gak muncul, jamnya udah mau habis, jam makan siang. Tiba-tiba suara tokek muncul. Tokek, suara Tuhan gak muncul, yang muncul suara tokek. Daripada gak ada suara, lalu saya bilang begini, Tuhan, kalau tokek ini berbunyi 7 kali, ai jadi Romo. Tapi kalau tokek ini tidak berbunyi 7 kali, entah 6, entah 8 ya, aku jadi dosen matematika. Saya dengerin tuh tokek, 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 tokek. Pas ke-6 dia berhenti. Pas ke-6 dia berhenti. Aduh, jadi dosen matematika deh, saya bilang begitu. Udah hampir saya tutup doa saya tuh. Tiba-tiba tokek itu ternyata suka punya suara terakhir. Yang pelan tapi agak ngeden dikit kan. Terima kasih Tuhan, jelas 7 kali. Terus saya doa, saya ngadep Romo Yan Sunyata. Gimana Justinus, sudah mendengarkan suara Tuhan? Ya antara dengar dan enggak sih saya bilang. Tapi apa keputusan kamu? Mantep Romo, saya mau jadi pastor. Kenapa? Ya tadi tokek berbunyi 7 kali saya bilang. Saya dikelepak sama Romonya, goblok kamu, masa suara tokek disamakan sama suara Tuhan, kata dia. Habis saya nggak mendengarkan suara Tuhan yang benar-benar yang kayak gitu, nggak mendengarkan. Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih, kadangkala dalam hidup ini untuk mendengarkan suara Tuhan yang sungguh-sungguh gitu ya, benar-benar dari langit itu kayaknya di sini juga. Ya kalau ada puji Tuhan, tapi kemungkinan kecil kayak gitu tuh suara Tuhan. Kadangkala suara Tuhan memanggil kita untuk ikut acara ini, acara itu ya. Itu lewat hal-hal kecil, lewat hal-hal sederhana. Ya. Saya belajar, kalau Anda dengar-dengar berita di Samadhi tempat saya tinggal, saya itu kan pelihara ikan koi banyak. Dari ikan koi Blitar yang murah-murah, yang besarnya maksimal cuma 40 cm, sama dikasih koi-koi Jepang ya, itu yang gede-gede, yang pernah menang lomba di Jepang. Saya juga punya itu, besar-besar, ada sertifikatnya juga dikasih. Mereknya berarti Casio, dikasih orang ya kan. Nah yang ahli ikan koi ini bilang, Romo, you harus bisa membedakan mana ikan koi yang sehat dan mana ikan koi yang mau mati, kata dia gitu. Apa itu cirinya Pak? Saya tanya. Ikan koi yang sehat itu ketika dia nyemplung ke kolam, dia akan segera rame-rame lempar pelet aja ya, lempar makanan dia akan nyerbu rame-rame sama teman-temannya. Itu ikan koi yang sehat. Tapi ikan koi yang mau mati itu adalah yang mendelep di bawah ketika teman-temannya berenang. Dia akan mendelep di bawah sendirian dan gak ikut rame-rame. Dia diem aja sendirian di bawah. Ya. Nah, itu ciri-ciri ikan koi yang mau mati. Bapak Ibu, ciri-ciri orang yang sehat adalah, ya, ini analogi saja. Kalau Anda sekarang ini masih rajin kumpul-kumpul kayak gini nih, ya, kayaknya Anda matinya masih lama, kayaknya, ya, kayaknya loh, ya. Tapi kalau yang udah nggak mau datang, diajak pendalaman Alkitab, persekutuan doa, diajak nyanyi, diajak arisan, diajak pertemuan lingkungan, udah nggak mau gitu ya. Nah itu, tolong kasih nasihat teman-teman Anda yang jarang berkomunitas ya. Nggak usah dinasehatin dari Alkitab, nggak usah.
Bilang aja, Romoyus punya cerita ciri-ciri ikan koi yang sehat dan ciri-ciri ikan koi yang mau mati. Lu mau masukkan koi yang mana gitu aja ya. Maksud aku bersyukurlah ketika Anda masih punya kerinduan, oke dapat undangan, oke disapa, oke ada peristiwa ini dan itu, Anda masih mau hadir seperti ini satu, sehat masih, jiwa dan raga Anda masih sehat. Dua juga, ini sebagai pertumbuhan iman, itu nggak bisa di dalam kamar sendirian ya. Memang kesucian zaman dulu, ini saya ngomong nih udah di luar dari teks yang saya persiapkan. Maka ketika ditanya apakah ada PowerPoint, nggak ada saya bilang. Karena mungkin saya akan loncat sana loncat sini. Tapi nanti akan ada bahan terkait pekan suci kita. Sampai mana tadi tuh saya? Udah, ikan koi udah lewat ya. Nah, pertumbuhan iman. Jadi pertumbuhan iman itu nggak bisa kita sendirian. Memang dulu sejarah kekudusan pada abad pertama itu tokohnya adalah Santo Antonius Padang Gurun namanya. Bukan Antonius Padua, bukan. Antonius Padua itu zaman lain. Dan Antonius Padua itu karismanya menemukan barang-barang hilang. Kalau Anda kehilangan sesuatu ya, itu doanya lewat Santo Antonius Padua. Saya suka gitu tuh, kehilangan kunci, kehilangan handphone di mana gitu ya. Kalau udah nyerah saya berkata, Santo Antonius Padua, bekerjalah. Saya ngubek lagi nyari, ketemu. Wah, tapi ini bukan Antonius Padua, ini Antonius Padang Gurun. Menurut zaman pertama itu, yang namanya kesucian, you harus menyepi di padang gurun. Berpuasa di padang gurun, tidak boleh ketemu orang. Itu cara pertama ya. Ada yang bikin menara 40 meter ya, di atas, nggak ketemu orang dan berpuasa. Jangan ditiru caranya. Tiba-tiba Anda di Surabaya, di depan rumah Anda, bikin menara 40 meter dan berpuasa di atas. Apakah Anda dianggap orang suci? Enggak. Udah mulai stres nih. Kenapa? Bukan begitu. Caranya jangan ditiru, tapi semangatnya ditiru. Yaitu bahwa orang butuh diam, butuh menyendiri, butuh berdoa, butuh berpuasa. Kalau berpuasa tanpa doa, itu namanya diet. Ya, berpuasa tanpa doa itu diet demi kelangsingan tubuh kita, demi kesehatan. Berpuasa tanpa sedekah itu namanya pelit. You puasa aja nggak sedekah. Padahal kitab suci kan bilang doa, puasa, sedekah. Itu 3 tuh, Injil Matius jelas sekali. Kalau kita ingin masuk surga, jalannya tuh 3. Berpuasa, doa, sedekah. Itu aja dilakukan, maka pasti jalannya lempeng aja ke surga. Nah, itu kekudusan yang pertama. Tetapi zaman kekudusan yang kedua, itu tokohnya Santo Benedictus. Santo Benedictus dan Santo Bernardus. Mereka bilang apa? Kalau ingin mengejar kekudusan, you jangan ngumpet di goa. Jangan bikin menara 40 meter. Kalau mau mengejar kekudusan, harus bikin komunitas. Maka Benedictus dan Bernardus bikin biara. Di biara ada aturan jam-jamnya. Kapan bangun, kapan doa, kapan ekaristi, kapan bekerja, kapan istirahat siang. Kalau Anda pengen tahu warisannya Santo Benedictus dan Santo Bernardus, retretlah di pertapaan Rowo Seneng, Romo-Romo Okso, Trapis di Temanggung. Itu bisa terima awam, cuma nggak banyak, mungkin 20 orang. Kalau mau retret ke sana, ikutin kegiatan mereka, tapi Anda harus siap. Jam 8 malam lampu sudah mati, tidak ada wifi, tidak ada televisi, tapi jam 3 pagi you udah harus bangun. 7 jam tidur ya kan, sama. Tapi jam 3 pagi sudah doa pertama, namanya ibadat bacaan. Lalu nanti akan ada doanya 7 kali, ekaristi, makan, tapi tetap juga ada bekerja. Rahib-rahib di sana itu juga bekerja. Ya. Mereka itu melihara sapi,
untuk juga mereka harus punya kehidupan kan, maka mereka jualan cookies, jualan susu ya. Mereka bekerja habis makan pagi. Cuma yang menarik adalah sapi-sapinya dikasih nama. Agnes, Anastasia, Angela ya, dikasih nama. Maka pas pengumuman makan pagi ada pengumuman, para rahib, para romo, para bruder, hari ini yang kita peras susunya adalah susunya Agnes ya. Angela sudah kita peras kemarin, jadi sudah habis susunya. Dikasih nama entah apa tujuannya. Pokoknya tak ada rotan sapi pun jadi ya kan. Nah. Tapi mereka harus bekerja juga, ada jam-jamnya. Kalau udah jam istirahat harus ya. Doa 7 kali. Bapak Ibu, Anda sudah nggak bisa masuk biara. Udah telat semua untuk masuk biara nih, udah pada telat ya. Ya. Tetapi Anda bisa tiru caranya. Hidup itu harus teratur. Kapan doa, kapan Anda makan, kapan Anda bekerja, ya. Itu pasti semua ada rutinitasnya. Dan itu menjadi tantangan kita di kota besar. Jakarta dan Surabaya menurut saya tingkat keruwetan hidup kita itu mirip, ya. Mungkin kalau orang Jogja Solo prinsip hidupnya alon-alon waton kelakon. Maka musiknya adalah kelenengan. Teng nong neng kung neng nong neng. Nyetir di Jakarta pakai musik neng nong neng gong. Wah, itu udah disalip-salip sama orang, di klakson-klakson. Jawa Barat agak adem tenang. Musiknya itu ngikutin gunung gemunung. Es lilin ma ece kalapa muda. Ada lekuk-lekuknya, kayaknya adem. Kalau Anda makan di restoran Sunda itu kan gemericik air terus dikasih musiknya adem gitu ya. Tapi kalau kota-kota besar kayak kita ya, walaupun ya pasti ada bedanya sedikit lah antara Jakarta dan Surabaya, tapi menurut saya kemerungsungnya kita, persaingan kota besar, hidup itu kayaknya jadwalnya itu tek 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 gitu ya. Itu kayaknya musik itu nggak cocok yang slow-slow. Kita bawaannya sibuk di kota besar itu. Maka musik yang cocok itu seperti musik di klub malam. Anda ini kan kayaknya wajahnya nggak pernah masuk klub malam ya. Ini kan wajah-wajah baik semua nih. Saya pernah masuk klub malam di Senayan, Jakarta. Musiknya cuma begini doang, cedek dundung, cedek dundung, cedek dundung, acep 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 acep, sedang sibuk. Anak-anak muda itu masuk clubbing itu cuma begitu. Nah, kita membutuhkan waktu untuk tenang, ya, tenang dan berdoa. Anda harus punya jadwal untuk itu. Ada seorang bos besar di Jakarta ya Bapak Ibu, jam 6 pagi dia wajib ikut misa harian, jam 6 pagi. Jam 3 sore apapun yang terjadi, walaupun dia sedang bisnis menguntungkan apapun, dia jam 3 sore akan menghilang sebentar untuk doa apa? Kerahiman ilahi atau doa koronka. Dia akan belagak ke toilet, dia akan berdoa. Ya, kalau dia lagi berada di bisnis tertentu ya. Kalau di mobil dia tinggal ya stop ininya, musiknya, lalu dia berdoa bisa. Nah, tapi buat saya, kita semua harus mengejar kekudusan dengan cara kita masing-masing punya jadwal. Bersyukurlah Anda punya kerinduan komunitas seperti ini. Tapi satu lagi, ini dikritik juga nih, cara hidup yang kedua ini, Santo Benedictus dan Bernardus dikritik lagi oleh Santo Ignatius Loyola dan Santo Franciscus Assisi, yang bilang apa? Kekudusan tidak boleh ngumpet di biara. Kekudusan itu harus pergi keluar di mana orang mengalami kesusahan dan derita, kita harus berada di sana, bukan ngumpet di biara. Maka Santo Franciscus bikin ordo namanya Fransiskan, OFM, Ordo Fakir Miskin, itu singkatan kita ya. Karena Santo Franciscus hidupnya itu untuk orang-orang miskin. Santo Ignatius Loyola itu mantan tentara, bekas tentara. Jadi ya kalau ada orang yang sedang dihina, direndahkan, disakiti, naluri ketentaraannya untuk membela kebenaran itu kuat, sehingga lalu dia melakukan perjuangan-perjuangan yang konkret. Bapak Ibu, ini ada 3
Tiga cara kekudusan. Yang satu diam berdoa, yang kedua itu adalah membentuk komunitas, yang ketiga ini adalah terjun di tengah penderitaan dan kesulitan orang. Jangan dipilih salah satu. Oh, aku cocoknya doa doang. Oh, aku cocoknya nyumbang orang miskin aja, aku nggak mau doa. Tapi Anda harus menggabungkan tiga-tiganya. Tiga-tiganya harus digabung. Dan inilah yang membuat kita akan bertumbuh secara iman dan seimbang imannya. Ini mungkin pengantarnya aja udah 40 menit ya. Sebelum saya masuk ke topik yang mungkin baik kita untuk renungkan selama pekan suci ini. Karena saya tanya sama Bu Ervina, saya khotbah sampai jam berapa? Ya pokoknya sebelum jam 12 lah kata dia. Wah, kita lihat ya sekuat apa. Tapi kalau nanti waktunya masih ada, saya terbuka untuk tanya jawab ya, kita lihat saja. Nah sebetulnya saya diundang ke sini salah agenda sebetulnya. Kalau saya tahu tanggal 4 ini pekan suci, pasti nggak terima. Karena lagi sibuk-sibuknya ngurus ini dan itu. Saya dulu jauh-jauh hari udah masukin tanggal, baru lihat, tanggal 7 Jumat Agung. Pikir saya bulan Mei bagus juga lah saya kesini. Tapi saya nggak enak hati sama Bu Ervina, karena Bu Ervina kan rajin nyanyi di tempat saya, rajin ke Jakarta. Maka ya udahlah saya tinggalin Jakarta sebentar pekan suci. Tapi baik juga bahwa tema kita hari ini terkait pekan suci. Memang minggu lalu kan Anda sudah bersama Pak siapa dari Bandung, Pak Surya, soal penyembahan salib, penghormatan salib sudah. Memang saya beri judul karena dikejar-kejar Bu Maria Vera terus, judulnya apa Romo, judulnya apa? Ya udah tiada Paskah tanpa salib ya. Salib membawa kebahagiaan, membawa kemenangan. Saya akan mulai dari Minggu Palma dulu, Minggu Palma ya. Sebetulnya peristiwa Minggu Palma, Ibu Bapak, itu terjadi suatu ketidaksinkronan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Para murid ini udah ngikut Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun, nyantrik kesana kemari ikut. Harusnya para murid itu ngerti betul tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu apa. Cuma ini para murid kan kayaknya ya ngikut-ngikut aja, rame-rame ngikut Yesus, tapi tetap nggak ngerti. Yesus sampai memberitahukan tentang penderitaannya berapa kali dalam Alkitab? 3 atau 4? Oh, pelajarannya belum sampai ke situ ya. Injil Matius bilang 3, Injil Lukas bilang 4. Yesus 4 kali memberitahukan penderitaan tentang dirinya. Tapi sesudah itu selalu ada kisah para murid itu berdebat siapa yang paling besar di antara kita. Sampai ibunya Yakobus dan Yohanes, Zebedeus, itu kan deketin Tuhan Yesus. Ini mungkin kebiasaan ibu-ibu ya, nitip anak ya, nitipin anak, Yesus, kalau nanti engkau berkuasa, tolong anak saya yang satu duduk sebelah kiri, yang satu duduk di sebelah kanan. Nah, engkau tidak tahu apa yang kau minta, kata Tuhan Yesus. Lalu para murid yang lain marah nih, kenapa ibunya Yohanes dan Yakobus ini nyodok minta anaknya duduk di sebelah kanan kiri Tuhan Yesus. Kenapa sampai ada seperti itu? Karena mereka belum nangkep Tuhan Yesus itu jati dirinya dan tujuannya datang ke dunia untuk apa. Maka mereka pikir masuk Yerusalem Tuhan Yesus akan menjadi raja. Saat itu Tuhan Yesus bisa dibilang itu nabi muda dengan elektabilitas paling tinggi. Ya mirip-mirip Ganjar Pranowo lah sekarang, elektabilitasnya paling tinggi gitu ya. Wah ini digadang-gadang nih jadi raja, karena bisa menyembuhkan orang sakit, ngasih makan orang lapar, abrakadabra, roti jadi banyak, ikan jadi banyak, ada orang mati tiba-tiba bangkit. Siapa yang bisa melakukan itu? Maka musuh politiknya banyak ya. Musuh politiknya banyak yang gak seneng sama orang yang berhasil, orang yang baik seperti itu. Nah para murid masih ngarep Tuhan Yesus masuk Yerusalem itu jadi raja. Tapi Tuhan Yesus sadar dia masuk Yerusalem untuk mati.
Dan matinya Tuhan Yesus itu minta maaf ya, itu bukan mati terhormat, itu mati yang nista menurut saya. Mati yang pada zaman dulu dianggap mati yang seperti penjahat yang kelas apa ya, kelas kakap, mungkin juga kelas yang paling jahat sejahat-jahatnya. Maka seorang teolog namanya Romo B.S. Mardiatmojo di Jakarta, Imam Yesuit, bilang begini, nggak cocok Tuhan Yesus dibilang wafat, nggak cocok. Karena kalau kata wafat itu artinya buat orang yang terhormat, matinya baik-baik. Tapi Tuhan Yesus kan matinya menggelepar-gelepar kayak ayam disembelih sebetulnya. Kalau Anda ngelihat ayam disembelih itu kan menggelepar-gelepar. Maka kata Romo B.S. Mardi, Tuhan Yesus lebih tepat disebut, minta maaf ya, jangan tersinggung, mampus. Tuhan Yesus itu mampus pada zaman itu ya. Kata seorang teolog, bukan kata saya. Karena kita sekarang mungkin merefleksikan Yesus mati, Yesus disalib, lalu Yesus bangkit, maka Tuhan Yesus wafat ya. Nah, dalam hidup ini saya kira kita kadangkala ya Bapak Ibu, kita itu hidup memikirkan siapa yang paling besar di antara kita. Siapa yang paling besar di Bunda Kudus. Bukan soal berat badan, bukan ya. Bukan, kalau berat badan sih udahlah. Tiap orang punya rezekinya masing-masing ya. Metabolisme badan bisa beda-beda. Tapi sadar nggak sadar, entah di bisnis, entah di tentara, entah di gereja, entah di komunitas seperti ini, entah di kalangan para imam, siapa yang paling besar di antara kita? Kalau ada sosok yang lebih besar daripada kita, wah kita akan sopan dan kita akan menghormati dia. Tapi kalau ada sosok yang kita pikir lebih rendah, maka kita tidak ramah sama dia. Kadang-kadang kita melihat orang tinggi itu dari apanya? Kalau di Jakarta nih Bu Bapak ya, minta maaf ya. Kalau di Jakarta, ibu-ibu yang dianggap besar, levelnya tinggi, itu kelihatan dari apanya? Rambutnya. Rambutnya disasak makin tinggi, kayak singa gitu ya, kayak Barbie. Makin tinggi rambutnya, dia dianggap duitnya lagi banyak-banyaknya, lagi sukses secara ekonomi. Kalau di sini kan rambutnya melempes semuanya. Ya. Makanya kalau dari rambut semua sama. Kadang-kala kita ngukur orang dari mana? Mobilnya. Wih. Lalu kita akan menghormati orang yang mobilnya bagus. Orang yang naik ojek, yang naik, saya dulu pernah ya. Ini sampingan lagi. Hari Jumat pertama di Jakarta itu kan kantor-kantor banyak misa Jumat pertama. Ya. Saya nggak tahu Surabaya ada misa Jumat pertama nggak? Kantor-kantor mungkin ada juga ya. Nah, yang Kristen itu akan kebaktian, yang Katolik itu misa Jumper. Nah, hari itu di Semanggi ada gedung BRI 2 namanya. Hari itu yang Katolik ngundang saya, yang Kristen Protestan ngundang Pak Pendeta Gilbert Lumoindong. Saya waktu itu baru 3 tahun jadi romo. Jangan bayangkan seperti sekarang saya jabatannya direktur Samadi gitu ya. Atau kepercayaan dirinya juga udah nggak seperti, beda lah, beda jauh. Saya baru 3 tahun jadi romo, Pak Pendeta Gilbert udah terkenal. Tapi kita pernah ketemu di RCTI ya, acara mimbar agama Katolik. Nah, beda nih penampilannya. Saya dulu hobinya masih suka pakai celana jeans. Celana jeans diinjek belakangnya, jadi bodol-bodol gitu celananya. Terus saya nggak suka pakai kemeja kayak gini nih, nggak suka. Ya, saya suka pakai kaos berkerah, maksimal kaos berkerah. Saya bawa alat misa, saya cangklong. Saya naik ojek, mobil saya tinggal di sebuah gedung, saya naik ojek dari gedung itu menuju gedung BRI 2. Bayangkan anak muda, romo muda umur 30 tahun, saya kehabisan umur 27. Umur 30 tahun saya naik ojek ke gedung BRI 2. Udah wajah pas-pasan, kumel ya, terus pakai kaos baju ya begitu aja, naik ojek makin ruwet. Saya sampai gedung BRI 2, satpam itu kenceng sama saya.
Anda siapa? Apa tujuannya datang ke sini? Tolong buka tasnya. Jadi dia nganggap saya itu kayak kurir apa gitu ya. Ya udah saya ngikut aja, saya buka. Saya pastor mau misa di lantai ini ada undangan. Oh silakan. Wah, gayanya tuh judes gitu sama saya. Karena mungkin ngelihat saya turun naik ojek. Berikutnya datang Pak Pendeta Gilbert Lumoindong. Naik Alphard terbaru waktu itu. Cus. Pintunya kebuka sendiri. Dia pakai baju keren sekali. Bukan pakai jas. Baju lengan putih bermerek, lengan panjang putih bermerek. Terus pakai yang buat ganjel perut iketan di sini apa tuh? Suspender atau apa ya? Wah keren sekali gitu kan, badannya agak gemuk gitu, pipinya juga cabi-cabi gitu kan, putih, orang Manado dengan kinclongnya di sini gitu ya, nenteng Bible, security sikapnya lain loh, siapa? Silakan. Wah, saya kan ngeliatin, sama saya tuh satpam judes sekali, sama Pak Pendeta Gilbert yang turun pakai Alphard, saya nggak ada masalah Bapak Ibu. Dengan Pak Pendeta punya Alphard, saya kan rezekinya maksimal kan Avanza, ya kan, mobil keuskupan ya. Nah setelah, saya nggak ada masalah tentang itu. Nah setelah kebaktian, setelah misa jumper, kita ketemu nih di lobi. Pak Pendeta, Pak Romo kata dia, salaman. Oke kita pulang. Alphardnya datang, saya nyari ojek lagi kan. Orang Katolik yang nganter saya, kan ada orang Katolik yang nganter saya bawain alat misa. Saya mau nyari ojek, saya bilang. Terus dia nyaut apa? Wah, Pak Pendeta lebih diberkati daripada Romo, kata dia gitu. Saya yang tadinya mau pulang baik-baik ya, saya omelin dulu tuh Bapak. Karena dia punya konsep yang naik Alphard lebih diberkatin daripada yang naik ojek. Jadi kadangkala kita menilai ya, kebesaran seseorang itu entah karena penampilan, entah karena kepemilikan duniawinya, ya, entah tasnya dan sebagainya. Sekarang Anda lihat, ini yang namanya Kristen dan Katolik sekarang ini kasus di Indonesia ini agak memalukan sih ya. RAT tahu ya? Kan baru aja di televisi ini kemarin. Duitnya ada di brankas 33M. Duit cash saja 33M. Ya, petugas pajak itu ya. Saya ngelihat duit 100 juta aja cash itu karena jadi direktur Samadi. Ya, bukan karena diri saya sendiri gitu. Ini kok bisa orang punya duit 33M. Terus juga istrinya suka pamer kan. Tas-tas dipajang tuh kemarin di depan KPK, tas dipajang. Terus kasus yang lain misalnya, Sambo itu kan Kristen, ya, dia posisinya keren sekali tuh jabatannya ya. Siapa yang nggak takut sama Kadif Propam di polisi? Karena dia boleh menangkap 2 level di atas dia. Jadi kalau dia bintang 2, dia boleh nangkap bintang 4, itu boleh. Ya. Tapi kita lihat bahwa terjadi kenyataan bahwa ternyata yang kita anggap besar, kita anggap punya ini, punya itu ya. Tapi ternyata pada akhirnya ya seperti itu situasinya. Maka saya ingin mengajak Anda sebetulnya, hiduplah dengan perspektif kematian. Ya. Pekan suci ini bagi saya ya, mengajak kita jangan hidup dengan perspektif kemuliaan. Kalau kita dengan perspektif kemuliaan yang para murid pengen, aku nanti punya jabatan ini, aku punya ini, punya itu. Hidup kita mungkin suatu ketika akan kehilangan arti. Tapi kalau kita hidup dengan perspektif kematian, menurut saya kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Apa sih yang kita bawa ketika kita masuk ke kotak 1x2 meter? Ya. Paling apa? Kitab suci, rosario, apalagi? Paling yang dibawain oleh anak cucu Anda apa? Baju-baju bekas. Jangan dipikir itu romantis. Oma seneng baju ini nih ya. Ya maka dibawain tuh, disesel-seselin tuh baju-bajunya oma opa, disesel-seselin. Jangan dipikir itu romantis Bapak Ibu. Itu sebetulnya karena mereka bingung mau nyimpennya di mana.
mau dibuang kok kayaknya nggak sopan ya. Udah dibawain aja buat dikremasi atau ditanam, dikubur gitu. Jangan dikira itu bukti romantis anak cucu Anda cinta sama Anda, enggak. Buktinya apa? Sertifikat dan emas batangan dibawain nggak ke situ? Enggak, sertifikat, BPKB, emas batangan semuanya dibawa oleh anak cucu Anda. Ya, oke, Anda pasti ikhlas ya untuk harta benda pasti dipakai. Tapi kalau kita berefleksi hidup kita, kalau kita pengen hidup itu ngejar ini ngejar itu dan seakan-akan itu yang paling berharga di dunia ini, suatu saat kalau kita berpikir dengan hidup dengan perspektif kematian, ya kita nggak bawa apa-apa. Kalau kita hidup dengan perspektif kemewahan, lalu kita, yang saya pikirkan begini ya. Bukan berarti Anda nggak boleh kaya loh. Saya ingin mengatakan ini bukan berarti Anda nggak boleh kaya. Anda boleh punya uang. Karena apa? Mati pun kita butuh duit. Ya, emang Grand Heaven gratis? Ya, peti mati Anda emang gratis? Enggak. Ya, kalau saya mungkin nggak mikir Romo. Ya, karena sudah ada yang memelihara gereja pasti mengatur lah ya. Tapi kalau Anda kan harus memikirkan itu. Ya, saya tahbisan jadi Romo nggak mikir rumah. Kalau Anda menikah, Anda harus mikirkan dulu kerja, punya rumah, punya mobil, punya asuransi kesehatan, pengen menyenangkan anak cucu, nyekolahin anak dan sebagainya. Anda harus berhitung kalkulasi keuangan, itu wajar. Bukan salah menjadi orang kaya, itu nggak salah. Cuma sekarang uang itu mengantar kita kemana? Mengantar kita pada perbuatan-perbuatan baik untuk ke surga nantinya. Atau uang itu hanya kita mengabdi ya harta benda itu. Kita nggak pernah menuju pada tujuan yang lebih jauh dan lebih besar. Ya. Nah ini catatan pertama menurut saya dari peristiwa Minggu Palma, hiduplah dengan perspektif kematian. Ya, karena hidup kita tuh begini grafiknya Bapak Ibu, lihat tangan saya ya, grafiknya nih umur tertentu kita naik puncak. Nanti kita akan di titik puncak kehidupan, lalu nanti akan ada fase gerakan turun dan ada titik terendah kehidupan. Ketika kita remaja, anak-anak remaja, dewasa muda, Anda di puncak-puncaknya nih. Ini umur-umur di mana kita cenderung materialistik dan itu normal, ya, normal. Ya. Nanti Anda akan pernah ada di titik puncak kehidupan. Mungkin saya sekarang umur 48, 49, 50 ya, 50 awal itu masih di titik puncak nih. 50 awal masih di titik puncak. Tapi suatu hari nanti kita akan masuk fase gerakan turun. Dulu Ibu Ervina secantik apa? Berapa ratus lelaki yang naksir beliau ya. Mungkin Romo Hadiwijoyo almarhum juga naksir zamannya ya. Tapi kan kita hidup itu nggak berada di titik puncak terus ya. Suatu hari kita akan digantikan orang ya. Yang terkenal bukan lagi artis Ibu Ervina pada zaman itu yang manggung ke Jepang bisa berapa panggung dulu sehari, 6 atau berapa kali satu malam itu bisa nyanyi di sini, nyanyi di sini, nyanyi di sini. Tapi suatu hari kita akan ada. Sekarang saya mungkin diundang ke Surabaya. Tadi udah ada yang ngundang lagi ke Madura, belum cocok tanggalnya aja ya. Tapi suatu ketika saya akan diundang ke surga. Saya nggak melulu begini, mungkin sekarang saya umur segini lagi puncak-puncaknya. Siapa yang nggak kenal samadhi ya pada zaman COVID? Ketika nggak ada kegiatan apa-apa, hiburannya ya nonton romo-romo di samadhi. Walaupun suaranya pelok selendro nggak jelas ya. Tapi karena romo-romo yang nyanyi, Anda kan memuji terus kan, wih bagus lu Romo Harilyong. Padahal Romo Harilyong kalau nyanyi nadanya do semua, do. Musiknya yang salah, karena nggak menyesuaikan suaranya Romo Harilyong. Tapi Anda selalu memuji gitu. Wah, mungkin memang ada masanya orang itu ada di titik puncak. Tapi suatu hari nanti saya akan seperti Romo Aji. Di tempat saya ada Romo Aji. Stroke umur 58 karena kebanyakan makan apa dia itu ya, dia pernah tugas di Kalimantan ya, makan daging-dagingan, minum tuak, ngerokok
lalu akhirnya dia stroke juga ya. Sekarang ya dia bersama saya di Samadhi. Tapi saya nggak boleh sombong kalau jadi umur segini. Suatu hari nanti saya akan seperti Romo Aji, ada di kursi roda. Ya, maka sekarang ini saya selalu baik-baikin yang muda. Para frater itu saya traktir bakso, somai. Ya, kalau duitnya banyak ya saya traktir ke mall Susite gitu ya. Kalau duitnya lagi banyak, kalau yang murah-murah gampang lah. Bakso kan paling 15.000, 18.000 dapat. Nah lalu saya bilang sama frater-frater, mereka lagi enak-enaknya tuh makan sama saya traktir. Saya bilang sama para frater, frater di dunia ini tidak ada makan siang gratis, saya bilang. Oh jadi Romo pamrih nih sama kita. Oh iya aku pamrih. Apa Romo pamrihnya? Tolong nanti kalau saya sudah tua, tolong saya juga diajak jalan-jalan. Karena kan saya nggak punya anak, nggak punya cucu, ya kan? Harapan saya nanti direktur Samadhi yang berikutnya, entah si Wilson, entah si Daniel, entah si frater ini, frater itu, mereka ingat dulu pernah ditraktir sama saya gitu. Maka Bapak Ibu, kalau Anda sudah mulai tua, jangan galak-galak sama yang muda-muda. Jangan judes-judes sama anak cucu, jangan. Harus baik-baikin dan sering traktir ya. Sering traktir mereka. Karena suatu hari nanti kita nggak punya energi seperti sekarang menurut saya. Kita akan ada fase gerakan turun seperti itu. Nggak mungkin Anda pengen tahan terus di puncak, nggak mungkin ya. Sehebat-hebatnya Anda ya pergi ke Korea Selatan, dempul sana, dempul sini ya, bisa kulit licin itu ke Korea Selatan ya. Tapi kan onderdil daleman kita ini nih, ini udah disetting oleh Tuhan Allah 70 tahun atau 80 jika kuat ya. Sama seperti handphone Anda itu pasti nanti ada titik you harus ganti ya. Mati harus ganti, bukan karena kepengen ganti yang baru aja, tapi karena memang ada masanya udah mati itu handphone. Nah, buat saya cuma ingin mengatakan kita harus siap juga hidup fase yang gerakan turun ini. Ini hiduplah dengan perspektif kematian. Tapi perspektif kematian, you landingnya harus bagus. Ini penting nih, ya. Kita harus doa, Tuhan, kalau aku mati, tolong kasih aku rahmat kematiannya yang bagus, ya. Nah, kematian yang bagus itu apa? Kematian yang bagus itu bukan soal tempatnya, bukan soal apanya lah, tapi ya memang aku lagi baik hidupnya, ya. Karena kalau nggak hati-hati hidup kita ini kan kayak tomat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Iya kalau Tuhan ambil kita pas lagi tobat, lagi baik. Kalau lagi kumat, nah. Kalau Anda di sini sih udah tobat semua, udah baik-baik semua nih, saya yakin. Ini umur-umur yang udah nggak terlalu kuat berbuat dosa. Ya artinya hidupnya udah mulai baik gitu. Tapi kita minta rahmat bukan soal matinya secara fisik lagi seger atau lagi apa ya. Pokoknya minta rahmat kematian yang baik. Kalau saya matinya lagi mimpin misa, wah itu mati yang baik sekali. Ya. Kalau lagi mimpin misa kan keren tuh mati. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Gubrak mati. Akan ada berita Romo Yus mati lagi mimpin misa. Anda pasti, wah Bu Ervina pasti ngelayat lah kalau saya di Jakarta ya. Kalau Anda yang nggak layat nggak apa-apa. Nanti saya yang datengin Anda. Ya. Ya. Kalau saya matinya baik, oh itu Romo Yus yang datang ke Bindoman waktu itu pekan suci hari Selasa, emang tuh baik tuh Romo, wah pinter, baik, lucu lagi. Aduh sayang ya dia mati. Karena apa Anda ngomong gitu? Matinya saya baik. Coba saya matinya lagi di klub, acep. Romo mati di klub malam, pasti malu buat melayat saya, ya kan? Ya saya sih kenal-kenal dikit aja sama Romo Yus gitu. Karena apa? Mati saya nggak bagus gitu. Mungkin ini landing yang bagus ini penting nih ya. Kita memang bisa aja kita punya dosa di masa lalu. Siapa yang nggak punya dosa? Pasti punya ya.
Cuma kita perlu landing yang bagus. Ya, landing yang bagus itu dipersiapkan mulai dari sekarang. Ya, maka ini poin soal hidup dengan perspektif kematian. Sekarang saya masuk ke Kamis Putih. Kamis Putih. Kamis Putih itu warisannya ada dua. Ya, satu ekaristi, dua tugas dari Tuhan Yesus. Hendaklah kamu satu sama lain membasuh kaki. Ya. Merendahkan hati, merendahkan diri satu dengan yang lain. Kalau soal kerendahan hati tadi udah saya contohkan. Kadang-kala kita sibuk mencari siapa yang terbesar. Tapi makin orang itu besar, harusnya dia itu malah harusnya dia mau glosor padi ya. Teori padi itu kan makin dia berbobot, makin dia sukses, dia harus makin merunduk. Tapi kan ada orang yang gengsinya ketinggian daripada dompetnya. Ya. Dompetnya nggak terlalu banyak, tapi gengsinya terlalu banyak. Sehingga dia pengen kelihatan besar, pengen kelihatan. Ada seorang romo ya, lagi rapat Dewan Paroki di Jakarta, bukan di Surabaya ya. Itu rapat Dewan Paroki, tiba-tiba dia ngebrak meja kenceng. Brak! Siapa pastor parokinya di sini? Pastor kepalanya siapa? Jadi harus ngikutin keputusan saya, pakai ngebrak meja. Saya dulu diajarin sama pembimbing rohani saya. Dia bilang begini, Justinus, kalau you jadi romo di Jakarta, you harus pinter. Kalau you nggak pinter, bodoh, tapi punya kekuasaan, you akan menjadi orang otoriter. Bodoh, punya kekuasaan, itu cenderung otoriter. Tapi kalau you pinter, pengetahuan banyak, bisa diskusi sama banyak orang, kita berdiskusi dan mencari yang terbaik. Ya. Nah, maka romo yang suka ngebrak meja itu saya yakin bodoh tuh waktu kuliah. Ya. Nah, satu lagi ada romo yang rendah hati, ekstrim lain. Dia itu kalau pagi dia itu ikut nyapu gereja. Nyapu gereja pakai celana pendek, pakai topi caping petani gitu, pakai sapu lidi dia nyapu gereja. Ada pasangan pengantin mau ketemu romo untuk penyelidikan kanonik mau kawin. Romo Sutio nih, Romo Sutio yang kalau Anda tonton OKS tuh ada tuh yang mukanya kayak Muksin Alatas itulah. Wajah dia juga pas-pasan kayak saya gitu ya. Dia pakai cuping, dia nyapu. Mas, minta maaf. Di umatnya nggak ketahui bahwa itu Romo Sutio. Saya mau ketemu Romo Sutio, sudah janji atau belum? Ditanya sama Romo Sutio baik-baik nanyanya. Sudah janji atau belum? Oh belum. Oh ya udah sebentar ya saya tanyakan romonya. Padahal yang ditanya itu Romo Sutio sendiri. Romo Sutio cuci muka, sisiran, ganti celana panjang, pakai. Dek mau cari Romo Sutio? Iya mau cari Romo Sutio. Saya Romo Sutio. Ah bukan. Bapak kan tadi yang tukang kebun tadi toh. Akhirnya Romo Sutio nunjukin KTP, saya Romo Sutio gitu. Tapi lalu ya akhirnya gergeran dan Romo Sutio itu bukan orang yang pengen menunjukkan kekuasaan, dia memang begitu ya. Sederhana, baik, rendah hati, maka dicintai oleh umatnya. Maka besok itu Kamis Putih di Samadhi, pembasuhan kaki, saya nggak pakai rasul-rasulan. Biasanya kan kalau di paroki kita pilih 12 rasul. Dan biasanya yang dipilih itu zaman dulu ya, kita cari pemuka jemaat. Siapa yang punya peran penting di gereja, di paroki, kita pilih jadi 12 rasul dulu. Tapi Paus Fransiskus ngasih contoh belakangan. Yang jadi rasul itu siapa? Narapidana, gay, lesbian, perempuan yang agamanya muslim. Lalu diprotes sama teolog-teolog dari Jerman. Loh kok rasul-rasulnya kayak gitu? Itu kan nggak pantas jadi rasul Tuhan Yesus. Kata Paus apa? Ini bukan soal siapa yang paling pantas jadi rasul, tapi ini soal kita melayani orang. Kalau melayani orang kita nggak boleh pilih-pilih, ya nggak boleh pilih-pilih. Melayani orang siapapun harus kita layani. Maka besok dalam misa Kamis Putih di Samadhi, Romo itu nggak membasuh 12 rasul di depan, langsung Romonya keliling membasuh umat.
Kalau ada 4 romo, berarti bawa 4 baskom, satu romo bisa aja 4, bisa aja 5, pokoknya random yang dibasuh kakinya umat siapapun ya. Tapi saya wanti-wanti kepada umat, tolong ibu-ibu jangan pakai rok pendek ya. Kalau bapak-bapak boleh pakai rok pendek saya bilang. Kalau ibu-ibu jangan ya. Pokoknya pakai yang pantas, yang biasa dan seterusnya. Tapi ya itu kadangkala kita mencari siapa yang terbesar di antara kita itu. Kamis Putih teladan pertama itu. Yang kedua itu adalah warisan ekaristi. Warisan ekaristi. Kita pernah ngalamin zaman Covid lagi ganas-ganasnya, kita nggak bisa ikut ekaristi. Baru tahu rasa di situ ya. Ternyata kita rindu ikut ekaristi untuk yang memang rajin ikut misa. Kalau yang memang dasarnya males ke gereja ikut misa, puji Tuhan, misa online ya. Bangunnya siang, nggak usah mandi, pakai daster juga bisa ya. Kalau memang yang dasarnya nggak suka ikut ekaristi, tapi yang suka ikut ekaristi, waktu zaman kemarin itu kita dengerin lagu komuni batin aja, nangis-nangis kan. Awal-awal, aduh Tuhan aku rindu ikut ekaristi, aku rindu untuk komuni kudus. Ya sekarang kita mulai keenakan misa online. Sekarang mulai digebah-gebah lagi, didorong-dorong lagi, ayo ikut ekaristi secara onsite, datang sambut komuni kudus. Bahwa lalu mau jajan firman lewat misa online di mana-mana, itu boleh. Tapi sakramen Maha Kudus nggak bisa digantikan dengan komuni batin, nggak bisa. Ya, kemarin itu cuma kepepet gara-gara kita semua harus begitu. Nah, saya amati salah satu penyakit orang di kota besar ketika ekaristi, enggak Jakarta, enggak Surabaya, sama menurut saya. Ada kecenderungan milih-milih misa, milih-milih romo. Kalau Anda tinggal di daerah, you nggak punya kesempatan milih. Karena romo datang ke stasi Anda itu sebulan sekali, ya. Sehingga bisa datang romo siapapun aja udah puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau Anda di kota besar seperti Bunda Kudus dan Bindoman ini, milih romo ini kurang lah, jangan. Wah, romo Yus dia oke nih. Belikan tiket. Romo Eko Wahyu nih, oke nih, Romo Eko Wahyu nih kita datangkan dari Jakarta. Kita cenderung begitu. Karena apa? Di kota besar kita paroki kan deket-deket nih. Anda nggak suka sama paroki Anda, geser sedikit ketemu paroki yang lain. Geser ke mall ini ada gereja, ada misa. Ya, jadi Anda punya pilihan. Di Jakarta lebih parah lagi. Mudah-mudahan di Surabaya nggak ada nih ya. Mudah-mudahan. Tapi kemungkinan besar sih ada. Romo-romo suka diklasifikasi. Romo grade A, Romo grade B, Romo grade C. Jadi seperti daging wagyu, grade A, grade B, grade C. Ya. Nah, grade A itu romo-romo yang dikejar-kejar. Kalau ada kegiatan apapun, Anda akan mencari-cari dia, ikut aja. Siapa ini? Romo-romo yang punya karunia. Romo-romo yang terkenal punya doa penyembuhan itu sangat kuat. Saya suatu ketika diprotes di gereja Teresia oleh seorang ibu, lagi seminar kayak gini nih, ada ibu-ibu yang tanya, Romo, kenapa sih di gereja Katolik cuma sedikit romo yang sakti, kata dia. Wah, saya kan langsung ini kan, emang menurut ibu romo yang sakti siapa? Dia ngeluarin kertas, ngeluarin kepean, contekan gitu. Daftar romo-romo yang sakti menurut dia. Coba tolong bacain Bu. 1, Romo Yohanes Indra Kusuma. Cocok saya bilang. 2, Romo Rohadi. Kalau Anda pernah dengar di Jakarta namanya Romo Rohadi. Itu Chris John, petinju Indonesia itu mau jadi piala. Waktu itu kan mau tanding juara dunia. Dia sebelum tanding, dia ke gerejanya Romo Rohadi. Minta didoakan dulu. Dia tanding ke Senayan, dia menang juara dunia. Tahun 2014, Bapak Prabowo Subianto mau tanding sama Jokowi kan, Pilpres. Minta doa juga sama Romo Rohadi, didoain sama Romo Rohadi, kalah.
Dia nggak tahu Romo Rohadi pro Jokowi. Isi doanya apa kan dia kan nggak tahu ya kan, kalah ya kan. Nah terus dia keluarin nama-nama tuh Romo Somar. Romo Somar, kalau Anda pernah kenal nama itu, Somar di Jakarta, MSC, ordonya MSC. Saya tanya, ini Somar yang muda atau Somar yang tua? Wah pokoknya kalau nama Somar Sakti Romo, kata dia begitu. Kan saya menunggu nama saya disebutkan atau enggak gitu kan. Enggak keluar nama saya. Bu, siapa bilang saya enggak sakti? Saya bilang, kalau aku ke ICU kasih minyak suci, pilihannya dua. Pulang ke rumah Bapak di surga atau pulang ke rumah keluarganya, ya kan, sama-sama pulang pokoknya. Tapi emang umat tuh suka gitu ya, nggak usah Anda lah. Ibu saya juga suka merendahkan saya loh, ibu saya. Suatu ketika ibu saya telepon dari Tangerang, ibu saya tinggal di Tangerang. Yus, nggak manggilnya nggak Yus, tapi Ndut. Nama kecil saya tuh Ndut waktu kecil ya. Ndut. Nah kalau udah Ndut manggilnya, itu artinya ibu saya ingin menunjukkan otoritas sebagai mama. Ya, kalau manggil Yus masih netral, kalau Romo, nah itu baru lain lagi tuh, kebutuhannya beda-beda nih. Kalau manggil Ndut, berarti dia pengen nyuruh. Ndut, mbok ya aku dicarikan tiket. Tiket siapa bu? Romo Yohanes mau adorasi penyembuhan di Hotel Mulia di Jakarta. Aku sudah siapkan 10 ibu-ibu lansia yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit-sakitan kata dia gitu. Mau tak ajak ke Hotel Mulia adorasi penyembuhan Romo Yohanes Indra Kusuma. Bu, ibu mau naik apa ke Hotel Mulia 10 orang? Wes kamu tenang, aku sudah charter angkot. Jadi mau angkot itu duduknya 64 kan, 64 ber-10. Wes kamu gak usah ngurus angkutanku, aku sudah charter angkot, kata ibu saya. Bu, Hotel Mulia gak boleh kemasukan angkot loh bu. Itu hotel bintang 5, ibu bisa diusir sama security, kata saya. Oh kalau berani usir aku tak pisu-pisui, kata ibu saya. Udahlah bu, gini, daripada ibu macet-macet ke Jakarta hari Senin dari Tangerang, wes aku aja yang pulang ke Tangerang. Hari Minggu sore kan jalanan gak macet, aku pulang ke Tangerang, ibu kumpulkan itu 10 lansia yang lagi sakit-sakitan itu, kumpulin tak doain, aku bilang gitu kan. Apa jawaban ibu saya? Enggak ah, berkatmu orang mantep, kata ibu saya. Ibu saya aja begitu sama saya, karena saya bukan grade A ya. Tapi kalau udah grade A, acara apa juga dikejar-kejar berbondong-bondong. Karena saya nggak nyalain, karena kan orang kalau lagi sakit ya, kita kan juga pasti butuh berbagai macam cara kita coba supaya pasti orang tua kita, saudara kita ini sembuh. Nggak ada yang salah di situ, tapi kecenderungan mengklasifikasi aja. Grade B masih sering diundang, nggak sakti nggak apa-apa. Tapi yang penting kalau ngomong, kalau khotbah, kalau cerita ada lucu-lucunya sedikit. Nah grade B, Romo Eko Wahyu itu grade B. Dia bukan Romo Sakti, bukan. Dulu kita punya Romo Yusuf Halim. Retret keluarga Romo Yusuf Halim tuh bagus. Dia tuh bisa begini loh, umat bisa tertawa terpingkal-pingkal, tapi wajahnya Romo Yusuf Halim tetap slow, tetap tenang, dingin gitu ya. Cool gitu. Jadi kayak tanceng-bok zaman dulu tuh ya. Encek-encek zaman dulu kan Romo Yusuf dia mau cerita serius gini tapi orang-orang pada ketawa gitu. Kita kehilangan zaman Covid tuh, Romo Yusuf Halim kena Covid terus meninggal dunia, sayang sebetulnya. Ya sebenarnya siapapun yang meninggal sayang sih. Ya, nah maksud saya gitu. Kalau saya B ya lumayanlah B, buktinya diundang ke sini kan. Nah, apesnya ada Romo yang dimasukkan kelompok C. Sudah nggak sakti, nggak lucu. Kebagian sisanya misa requiem, tutup peti, minyak suci ya. Karena apa? Karena di misa requiem tutup peti nggak butuh Romo yang sakti, sudah meninggal. Juga nggak butuh Romo yang lucu, nggak boleh kita melucu di rumah duka gitu, nggak boleh. Nah suatu ketika ada Romo nih grade C, C-nya C-, sudah nggak sakti, nggak lucu, galak, nggak pernah mau salaman sama umat.
juga suka telat. Kalau misa jam 7, dia datangnya 7.15. Kan umat kalau misa minggu itu terganggu sekali loh. Jam 7 udah siap, romonya baru keluar kamar jam 7.15. Terus juga habis keluar dari sakristi dia langsung keluarin rokok dari kantongnya, dia daripada salaman sama anak tanda tangan komuni pertama itu ya, dia lebih baik dia belain rokoknya. Pokoknya umat udah gak seneng sama romo ini. Mutasi, dipindah. Pas perpisahan umatnya nyanyi mazmur, singkirkanlah penghalang sabdamu, cairkanlah hatiku yang beku. Umat nyanyinya kenceng sekali, ya kan? Romonya langsung tegang gitu. Terus dia curhat ke kita nih, pas lagi romo-romo kumpul dia curhat ke kita, kurang ajar. Aku perpisahan dinyanyikan lagu singkirkanlah. Terus saya hibur dia, untunglah kau perpisahannya bukan pada masa Natal. Kalau you perpisahannya masa Natal, akan ditambahin lagu penutup. Gembala pergilah cepat-cepat. Suruh pergi. Nah, romo-romo Anda itu kan jenisnya macam-macam ya. Kualitas ilmunya juga macam-macam, sifat cara pembawaannya juga beda-beda. Ini yang kadangkala kita harus ikhlas nerima kalau menurut saya, siapapun itu. Sama seperti romo-romo itu juga nggak boleh milih umat. Aduh, kok dikasih paroki yang kering kerontang kayak gini ya. Tapi ngiri sama temannya yang misalnya di paroki yang basah ya, di tempat yang bagus. Kita nggak boleh gitu tuh. Romo-romo sudah dari awal punya dipegang janjinya sama uskup, taat sama uskup dan siap diutus kemanapun. Jadi nampaknya ekaristi kita harus kembali ke basic, bukan soal milih-milih siapanya yang mimpin misa, tapi ekaristinya itu sendiri, kerinduan untuk bersatu dengan Kristus. Itu yang diwariskan dari pekan suci ya. Oke lah, para romo harus naikin ilmu menurut saya. Para romo harus belajar. Ya, dari macam saya tuh belajarnya dari nonton stand up komedi. Oh, stand up komedi gitu. Oh, si Mongol begitu kalau cerita ya. Jadi saya cuma ya kita harus belajar. Jangan merasa kita udah pinter, kita udah bisa. Menurut saya ini para romo harus diingatkan juga untuk belajar terus ya. Nah, sekarang kita memasuki pekan suci. By the way, Anda udah capek belum? Ya iyalah, Anda duduk doang. Kalau saya kan ngomong. Jumat suci. Problem satu Bapak Ibu di dunia ini. Why do bad things happen to good people? Kenapa hal yang buruk bisa terjadi pada orang baik? Tuhan Yesus kurang baik apa? Tuhan Yesus kurang suci apa? Tetapi dia mengalami penderitaan yang sesakit-sakitnya seperti itu. Jangan samain sama kita lah. Kita enggak baik-baik amat kalau dibandingkan Tuhan Yesus ya. Kita pasti punya banyak dosa. Kita pasti hidup di dunia ini kacau balau juga pernah. Maka mungkin bad things bisa saja terjadi pada hidup kita. Tetapi ketika kita menghadapi penderitaan, sikap kita itu bisa beda-beda loh Bapak Ibu. Bisa beda-beda. Pernah ada kejadian ya di Jakarta. Ada seorang ayah, seorang lelaki, ini rajinnya luar biasa ke gereja. Dia prodiakon bagi komuni itu. Terus dia juga aktivis di Dewan Paroki. Dia ikut di komunitas kayak gini, tapi komunitas pasutri ya, pokoknya orangnya saleh dan rajin. Dia punya anak lelaki satu. Entah kena penyakit apa, tiba-tiba anak lelakinya itu meninggal dunia. Tiba-tiba dia berhenti dari semua aktivitas rohaninya. Dia nggak mau misa, dia nggak mau pelayanan, dia nggak mau ketemu orang, dia marah sama Tuhan. Kesimpulannya dia marah sama Tuhan, maka dia nggak mau kumpul lagi. Ya. Nah, apa yang membuat dia sembuh? Setelah 3 tahun dia berhenti nggak ke gereja. Yang membuat dia sembuh apa? Suatu ketika di mall ada anak kecil nyamperin dia. Ini menurut kesaksian dia ya. Kasih brosur seminar. Judulnya apa? Angry to God,
is okay. Angry to God is okay. Terus dia nangis. Ternyata dia selama ini dia nggak mau ngaku batinnya bahwa dia marah sama Tuhan. Dia nggak mau ngaku itu. Tapi ketika dia dapat sebuah brosur, angry to God is okay. Nggak apa-apa. Kalau you marah sama Tuhan nggak apa-apa. Dia nangis. Terus dia ketemu saya cerita. Terus ngaku dosa. Dia ikut misa lagi. Kadangkala dalam pengalaman hidup kan kita hidup tuh nggak selalu sukses ya. Hidup nggak selalu sehat, hidup nggak selalu apa yang Anda pikirkan itu terjadi. Ada orang jahat di sekitar kita, nipu kita. Ada prodiakon di Jatinegara lagi nyegat turun dari Purwokerto kereta, dia nyegat angkot mau pulang ke rumahnya ke Klender. Tiba-tiba ada sopir Metro Mini mabok. Bapak itu kehajar, lalu koma 40 hari di Karoles. Untung hidup lagi tuh bapak. Lalu dia bisa ngasih kesaksian. Dia bilang, aku tuh nggak sakit kata tuh bapak itu. Aku pergi ke Afrika kata dia. Oh ternyata dia kayak orang mati suri gitu. Dia kayak ke Afrika. Aku dikelilingi cewek-cewek cakep pakai long dress warna hijau kata dia gitu. Istrinya kan emosi kan ya. Tunjukin kwitansi rumah sakit. Ini loh kamu 40 hari di rumah sakit. Kita jual mobil, kita jual ini dan itu, baru dia sadar. Nah itu why do bad things happen to good people? Nggak salah apa-apa kita. Pulang dari Purwokerto, pulang kampung ada human error, sopir Metro Mini mabok. Ada penderitaan-penderitaan ya, yang memang karena salah kita, ada. Ya, misalnya kemarin saya belum lama ya. Ngunjungin narapidana di Cipinang ya, pengedar narkoba Katolik, jangan dikira orang Katolik bisnisnya benar semua ya, itu pengedar narkoba Katolik. Terus dia bilang apa sama saya setelah Ekaristi, dia curhat gitu kan, Romo biarlah salib ini saya tanggung Romo. Wits, tar dulu Pak. Jangan samain Bapak masuk penjara dengan salib Kristus. Kalau salib itu artinya kita nggak salah apa-apa, tapi kita harus menanggung derita karena orang lain yang salah. Itu salib. Tapi kalau kita pengedar narkoba, terus you dimasukin penjara, bukan salib. Beda sekali. Ya, jadi orang nggak semua penderitaan bisa disamakan dengan salib. Ya. Nah, tapi ada penderitaan yang memang harus kita tanggung di dunia ini bukan karena salah kita. Dan ini bisa menjadi jalan untuk pengudusan kita. Ya, pengudusan kita. Yesus mati di kayu salib tentu untuk menebus dosa-dosa kita. Kita sudah paham itu. Nah, sekarang bagaimana kita mempunyai perspektif 5 menit lagi ya saya. Takutnya udah pada lapar ya. Bagaimana pengalaman-pengalaman penderitaan kita itu kita bisa satukan dengan salib Kristus dan bisa mengantar kita pada kebahagiaan surga. Kadangkala kita ini kan terikat pada pepatah zaman, makasih Bu, nggak apa-apa. Terikat pada pepatah zaman lampau, yaitu muda kaya, tua foya-foya, mati masuk surga. Kayaknya hidup kayak gitu too good to be true ya. Itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan ya. Sekarang bagaimana kita untuk bisa sampai menuju surga? Jangan kita pikir semua jalannya mulus gitu. Kita pengen di dunia ini nikmat bahagia semua, di surga juga pengen kayak kita. Kadangkala jalan menuju surga juga harus lewat jalan-jalan yang tidak mudah. Itu yang disebut Via Dolorosa, yaitu jalan salib Tuhan, itu yang akan membuat kita jalan menuju surga. Sekarang, kalau saya tanya sama Anda, ini tentang surga ya sebetulnya. Apakah Anda rindu untuk masuk surga? Yes, I do, ya kan? Aku. Maka ada lagunya kan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari
di tempat lain. Jadi kita mau bilang lebih baik 1 hari di surga daripada 1000 hari di dunia, kan maksudnya gitu kan. Kalau ditanya apakah you rindu surga? Ya. Tapi kalau saya tanya kedua, apakah Anda pengen masuk surga sekarang? Nggak pengen, ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena mungkin kita terlalu terikat pada kenikmatan-kenikmatan yang kita alami di dunia nih. Kita cinta sama keluarga kita, kita punya teman-teman yang baik, kita bisa makan ini dan itu, kita bisa jalan-jalan. Itu karena kita belum melihat surga yang sesungguhnya, ya. Bayangan kita tentang surga itu adalah sesuai yang kita bisa bayangkan. Contoh, kalau dalam tradisi Chinese ada orang mati, itu suka dibawain duit-duitan kan? Dan nolnya banyak kan, 0, dibawain rumah-rumahan, rumah gedong, nggak ada rumah, mobil-mobilan, mobil-mobilnya yang mewah. Karena pikirnya di surga nanti itu kayak gitu, ya. Dibawain semangka, karena katanya dewa yang jaga pintu surga doyan semangka. Jadi sebelum masuk pintu surga kita nyogok dulu sama dewa, siapa namanya, Cupetong atau apa nggak tahu lah, ya. Itu kasih semangka itu. Dulu ayahnya Romo Romanus meninggal dunia. Lalu saya seksi konsumsi, menyiapkan konsumsi untuk urutan misa requiem ayahnya Romo Romanus. Karena saya suka bakso, saya siapin bihun bakso. Diprotes sama ada ibu-ibu datang, Romo, nggak boleh lu orang meninggal siapin bihun bakso. Lah kenapa Bu? Kan enak anget-anget, saya bilang gitu. Romo, yang nggak boleh bihunnya, karena bihun itu kan oke, ulang tahun boleh, tapi bihun itu kan simbol panjang loh. Nanti kalau kita mati ya Romo ya, disuguhin bihun, itu nanti jalannya panjang, nggak sampai-sampai Romo ke surga, kata dia gitu. Oke lah, saya bilang, ya udah ibu nggak usah makan bihun, saya bilang gitu, baksonya aja, saya bilang gitu. Saya nyiapin juga snacknya kue pepe. Kue pepe Anda tuh yang lengket-lengket itu loh, kayak kue lapis tapi lengket tuh ya. Nah, diprotes juga, Romo, kok nyuguhin kue pepe Romo? Kan lengket-lengket, katanya. Lah kenapa lagi Bu, saya bilang. Iya Romo, kalau lengket-lengket simbol kematian, nanti pas kita mau buka mata ngelihat Tuhan Yesus, mata kita lengket Romo, nggak lihat Tuhan. Ya udah ibu nggak usah makan kue pepe juga, saya bilang gitu. Saya nggak bisa nyalain karena apa? Mungkin ya pikiran kita ngertinya tentang jalan ke surga ya kayak gitu-gitu. Suatu ketika saya belanja ke pasar ASMK di Jakarta, itu pasar ASMK itu pasar grosir. Kalau mau beli yang lusinan murah-murah di ASMK. Nah, saya beli piring, mangkok buat Samadi. Terus ini tukangnya packing, encek-encek yang punya toko ngobrol sama saya. Encek-encek ngerti ya? Pacaran cim-cim ya. Nah, encek-encek ngobrol sama saya. Mas, lu punya anak berapa Mas? Dia ngobrol gitu. Ini encek-encek juga kekepoan kali ya, nanya-nanya anak. Terus saya bilang, enggak punya anak, saya bilang gitu. Hah? Lu udah married? Belum juga, saya bilang begitu. Hah? Lelaki perlente kayak lu naik mobil dan belanja segini banyak, belum punya istri. Jangan-jangan lu kelainan, kata dia gitu. Dan saya nggak usah ngaku bahwa saya Romo juga, tapi dia bilang gini, oh tenang, kalau lu belum sempet merit di dunia ini ya, nanti pas lu mati ya, minta sama orang yang ngurusin jenazah, minta pakai jas pengantin, supaya nanti pas lu di surga nanti, lu kawin sama jodoh lu di surga itu. Hampir saya khotbahin tuh kok di surga nanti tidak ada yang kawin dan dikawinkan, kata Tuhan Yesus. Hampir saya khotbahin tuh orang. Tapi kan itu pemikiran kita, surga kayak. Tapi kalau kita rindu surga tapi nggak pengen cepet-cepet mati masuk surga ya, kan kematian itu kan pintu masuk awal untuk menuju surga. Mungkin karena salah Tuhan Yesus menurut saya. Mungkin kaget, Tuhan Yesus disalah-salahin. Tuhan Yesus itu nggak belajar dari orang marketing properti menurut saya. Tuhan Yesus di Injil Yohanes bab 14 kalau Anda ingat, beliau memarketingkan rumah Bapa. Judulnya apa? Rumah Bapa. Tenang, jangan gelisah.
di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, ya kan? Tuhan Yesus memarketingkan rumah Bapak. Coba kalau Anda lihat marketing properti di pinggir jalan tuh pasang apa baliho gede gitu, iklannya apa? Apartemen, rumah, tulisan di bawah apa? Stok terbatas, besok harga naik. Jadi orang dipacu, cepet DP, kalau enggak kita enggak kedapetan itu rumah. Rumah di dunia kita kejar-kejar pengen punya. Karena apa? Marketingnya kayak gitu, stok terbatas, besok harga naik. Maka ini rencana saya nih Ibu Bapak ya. Ini tolong jadi rahasia dulu ya, karena saya kalau suatu hari saya jadi paus ya, saya punya rencana untuk mengabandemen ayat Yohanes bab 14. Mau saya ganti, rumah Bapa, stok terbatas, besok harga naik, segeralah masuk. Kalau you nggak cepet-cepet, you nggak kebagian surga. Saya cuma pikir ya, kita ini terlalu cinta sama dunia ini, ya, dengan segala perkara dunia ini cinta kita. Tapi dalam bayangan saya, coba ini mirip sama misteri kelahiran. Kenapa bayi itu keluar nyeprot lahir itu dari maminya itu nangis? Karena kan dia awalnya nyaman di rahim mama, di rahim Anda itu nyaman. Tiba-tiba dia masuk lorong gelap. Wush, disedotkan, ditarik-tarik tuh sama bidan atau sama dokter, ditarik-tarik, terus dia ngelihat dunia yang aneh. Dokternya kumisan, ya kan, pakai kacamata gede, suster-susternya pakai topi perawat gini, dia kaget, dia nangis. Ya, menurut saya yang menyebabkan dia nangis itu karena syok ngelihat dunia yang nggak senyaman rahim maminya. Tapi setelah kita hidup di dunia, kita nyaman nih sekarang. Kita enak, bahagia dan pengen tetap tinggal di sini. Nanti suatu ketika kita akan masuk satu lorong lagi. Zut, gelap, ya. Itu yang disebut kematian. Lalu di sana kita akan melihat dunia yang berbeda. Nah, dengan perspektif ini sebetulnya kita jangan takut sama yang namanya kematian. Oke, ini teori ya, jangan takut terhadap kematian. Tapi secara manusiawi pasti kita kan gimana gitu ya terhadap kematian, karena kita mungkin merasa nyaman di dunia ini. Maka dengan perspektif itu saya cuma ingin mengatakan dalam renungan di sini, penderitaan, kematian, surga, ini harus kita terima satu paket dengan kebahagiaan yang kita nikmati sekarang ini. Jangan Anda marah-marah sama Tuhan kalau kita lagi sakit, karena you dikasih sehat berapa puluh tahun. Lalu ketika kita dapat sakit, kita marah-marah sama Tuhan. Kita nggak bisa tebak ya hidup kita kayak apa. Nanti kalau kita dapat kematian sekalipun, entah orang yang kita sayangi, entah diri kita, itu satu paket. Hidup, kematian, masuk lorong gelap itu, lalu bahagia di surga. Maka dengan perspektif ini harusnya kita jangan lalu takut terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak mudah itu. Dan saya kira pekan suci ini mengajarkan kita tentang itu, ya. Yesus masuk Yerusalem, dipuji-puji, tapi lalu dia mengalami sakit dan derita, puncaknya kematian dia, tapi ada kebangkitan menunggu Tuhan Yesus dan akan membangkitkan kita juga. Amin. Amin. Dah capek saya ngomong, udah. Cukup ya, nggak usah tanya jawab ya. Biasanya nggak ada tanya jawab juga. Cukup direnungkan aja. Kalau ke Jakarta, main-mainlah ke Samadhi ya. Ada tempat doa, tempat ziarah, tempat nginep ya. Kalau lihat lewat YouTube juga bisa. Pokoknya kita bisa belajar apapun bersama-sama lewat berbagai sarana. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.